Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini, pekan kedua ini, untuk kelas 3 kita akan membahas lanjutan dari kisah Nabi Muhammad. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang biografi Nabi Muhammad. Maka minggu ini sesuai janji Bapak akan menerangkan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah tahu semuanya bahwasanya Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Pasti kita bertanya-tanya kenapa disebut dengan tahun gajah, teman-teman. Sesungguhnya ketika Nabi Muhammad lahir, tidak hanya mukjizat yang turun. Karena ketika Nabi Muhammad lahir, bulan itu terang sekali menerangi seluruh dunia, teman-teman, ketika Nabi Muhammad lahir. Dan perlu diketahui ketika Nabi Muhammad lahir, ketenangan datang ke seluruh manusia, teman-teman. Semua merasa tenang, adem, tentram, damai, teman-teman, ketika Nabi Muhammad lahir. Saat itu ketika Nabi Muhammad lahir, yang membantu proses kelahiran Nabi Muhammad yaitu dua, teman-teman. Yang pertama Aminah, yang membantu melahirkannya yaitu Syifa bin Amr. Syifa bin Amr ini adalah yang membantu melahirkan Nabi Muhammad dari kandungan Siti Aminah. Teman-teman. Itu teman-teman ya. Selanjutnya ketika Nabi Muhammad lahir, lalu kakeknya Abdul Muthalib sangat senang sekali. Senang sekali karena saat malam itu purnama sangat terang benderang menerangi seluruh alam dan semua merasa tenang, damai. Saat itulah menjemput Nabi Muhammad, dan diambillah Nabi Muhammad, dibawa ke Ka'bah, lalu mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap Ka'bah. Dan Abdul Muthalib ini kakeknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan cucu yang sangat mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itulah Nabi Abdul Muthalib kakeknya memberi nama Muhammad, terpuji, orang yang terpuji, teman-teman. Itu kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lain hari ternyata pada saat kelahiran Nabi Muhammad, Raja Abraha menyerang Mekah. Dia membawa berapa? Membawa 6.000 pasukan. Bayangkan, teman-teman. Dia membawa 6.000 pasukan untuk menyerang penduduk Mekah, teman-teman. Dan membawa 9 gajah yang sangat besar sekali, teman-teman. Itu semua diceritakan dalam surat Al-Fil. Akan tetapi Allah menyayangi Nabi Muhammad. Allah turunkan bala tentara burung ababil, teman-teman, dan burung ababil membawa batu-batu dari neraka. Maka musnahlah seluruh pasukan Abraha seperti daun yang dibakar oleh api, seperti daun yang digigiti oleh ulat, keropos, teman-teman. Itu dia, teman-teman, ketika Nabi Muhammad lahir. Ketika Nabi Muhammad sudah lahir, begitu sedihnya kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abdullah sudah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada umur 25 tahun, teman-teman. Saat itu mungkin itu adalah kesedihan Nabi Muhammad terlahir dengan keadaan yatim, teman-teman. Terus selanjutnya, keadaan yatim, Abdullah meninggal di Madinah. Lalu setelah lahir Nabi Muhammad, Aminah menyusui Nabi Muhammad selama 1 minggu. Setelah menyusui 1 minggu, lalu dipindahkan penyusuannya kepada
dipindahkan kepada oleh Suwaibah. Nah, Suwaibah ini adalah salah satu pembantunya teman-teman, salah satu budak. Nah, dan yang paling lama menyusui Nabi Muhammad selain Suwaibah adalah Halimatus Sa'diyah. Nah, kita ketahui semuanya Halimatus Sa'diyah teman-teman. Kenapa sih Halimatus Sa'diyah? Karena Halimatus Sa'diyah adalah orang yang jujur dan baik hati teman-teman. Jadi Allah pilih Halimatus Sa'diyah untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Saat Halimatus Sa'diyah pergi ke Mekah, ya teman-teman, Halimatus Sa'diyah itu seorang yang miskin. Dia meninggalkan rumahnya dengan hewan ternak yang sudah kurus sekali dan pertanian yang sudah kering. Ketika itu Halimatus Sa'diyah mengambil Nabi Muhammad dari Aminah untuk menyusuinya. Ketika Nabi Muhammad diambil oleh Halimatus Sa'diyah dan dibawa pulang ke kampungnya, saat itulah semua peternakannya subur kembali teman-teman. Gemuk menjadi gemuk, peternakannya, kambing-kambingnya menjadi gemuk. Lalu mengeluarkan susu darinya, sangat murni teman-teman. Lalu pertaniannya subur kembali tumbuh, dan Halimatus Sa'diyah hidup tentram, damai dan makmur setelah mengurus Nabi Muhammad. Nah, dari situ Halimatus Sa'diyah sudah heran kenapa hidupnya berubah total karena Nabi Muhammad. Lalu dia mengurusnya, Halimatus Sa'diyah mengurus Nabi Muhammad, terus sampai dewasa, sampai berumur sudah cukup untuk menyusui, dan dia pulangkan lagi ke Siti Aminah ibunya. Dan Halimatus Sa'diyah ini meminta kepada Aminah untuk menambah kontrak untuk menyusuinya, untuk mengurusnya. Nah, lalu diizinkanlah oleh Aminah, ya udah bawa aja. Diizinkanlah oleh Aminah untuk mengurus Nabi Muhammad selanjutnya. Nah, lalu diurus lagi lah Nabi Muhammad oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa lagi, dan berkah dan bertambah berkah kehidupan Halimatus Sa'diyah. Begitu teman-teman. Itu pekan kedua, mungkin hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.